Halo semuanya, kenalin nama aku Naila Amelia dengan NIM akhir 32. Pembahasan kali ini itu cukup menarik karena membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, karena tragedi atau peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu banyak sekali nih. Jadi memutuskan untuk mengambil satu tema besar dan untuk membahas dan mendalami peristiwa tersebut. Yakni tema besarnya ialah pertempuran Surabaya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah gak asing lagi ya dari pertempuran Surabaya ini, apalagi ada gambar tokoh di sebelah kanan itu, mungkin teman-teman udah tahu. Tapi sebelumnya aku mau beneran tanya nih, sebenarnya kalian tahu beneran gak sih mengenai pertempuran Surabaya ini? Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih kompleks dan lebih rinci, yuk kita dengerin pembahasan pertempuran Surabaya ini. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, aku akan tanya-tanya dulu sama teman-teman. Terlihat pada gambar, apa yang kalian pikirkan dari bangunan ini? Mungkin sebagian besar dari teman-teman udah tahu dari bangunan ini, yakni ialah Hotel Yamato, yang menjadi salah satu saksi mata dari pertempuran Surabaya ini. Hotel Yamato ini juga menjadi saksi pemicu awal konflik dari pertempuran Surabaya loh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah bertanya-tanya, kok bisa sih bangunan ini tuh menjadi bukti nyata dari sejarah pertempuran Surabaya? Yuk kita akan bahas pertempuran Surabaya ini. Nah, masuk ke dalam materi dari pertempuran Surabaya ini. Jadi bermula dari kekosongan kekuasaan atas kekalahan Jepang, kemudian memunculkan keinginan Belanda untuk menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia. Nah, kekosongan kekuasaan ini itu disebut vacuum of power. Kemudian ditambahkannya lagi kedatangan sekutu. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, wilayah jajahan tersebut dipegang oleh sekutu. Siapa itu sekutu? Yakni adalah Inggris. Sekutu ini di bawah kepemimpinan AWS Malabi. Kemudian diberikan kepada Nica atau membonceng Nica, yakni Netherlands Indies Civil Administration pada akhir September 1945. Nah, tapi teman-teman, kedatangan sekutu ini itu di Indonesia itu udah terdengar ke seluruh wilayah, bahkan ke daerah-daerah kecil. Karena apa? Rakyat Indonesia itu berpikiran bahwa dengan datangnya sekutu ini itu menjadi sebuah ancaman dalam kemerdekaan Indonesia. Karena di sini udah kelihatan banget teman-teman, sekutu itu bekerja sama dengan Belanda dan juga membonceng Nica, Netherlands Indies Civil Administration, dengan tujuan yang hampir sama. Namun awalnya sekutu atau Inggris ini itu memiliki tujuan hanya untuk melucuti senjata milik tentara Jepang. Kemudian AWS Malabi, pemimpin dari sekutu, itu terbang ke Surabaya dan mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah teman-teman, tapi tahu nggak sih plot twistnya? Sebenarnya Malabi ini itu diterima baik loh sama Gubernur Jawa Timur saat itu, yakni Gubernur Suryo. Nah, keduanya ini itu melakukan pertemuan dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan ini itu ada 4 pokok. Yang pertama, ingat-ingat ya teman-teman, Inggris tidak boleh melibatkan angkatan perang Belanda. Kemudian kedua, kerjasama dua pihak menjamin keamanan dan ketentraman. Udah ditekanin banget nih. Yang ketiga, membentuk kontak biru agar kerjasama lancar. Dan yang keempat nih teman-teman, poinnya, Inggris akan hanya melucuti senjata tentara Jepang. Wah, ini udah dibikin kesepakatan nih antar keduanya, antara Gubernur Suryo, yakni Gubernur Jawa Timur, dan pemimpin sekutu, yakni Malabi. Nah, karena dua orang ini udah melakukan kesepakatan, berarti kan keduanya udah menjalin komunikasi yang baik dong.
Tapi teman-teman, keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober 1945, sekutu ini berusaha melucuti senjata para penjaga penjara Kalijoso. Hal ini itu memiliki tujuan, yaitu melepaskan Kolonel Hoyer, yakni Kolonel Angkatan Laut. Nah teman-teman, ingat gak kesepakatan yang dibuat oleh Malabi dan Gubernur Suryo pada poin keempat, yakni Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Nah, hal ini itu udah termasuk pengingkaran janji gak sih teman-teman? Nah, karena sekutu ini udah mengingkari janji, para pemuda Surabaya atau arek-arek Surabaya ini udah jengkel gitu sih teman-teman. Kenapa sih harus dilanggar padahal udah menjalin kesepakatan baik-baik kan di awal? Nah, gak berlangsung lama dari itu, belum sempat mereda nih amarah para arek-arek Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris di bawah kepemimpinan Maijen D.C. Houghton menyebarkan pamflet-pamflet provokasi mengenai senjata rampasan yang diperoleh dari Jepang kepada rakyat Surabaya. Pamflet ini itu dijatuhkan melalui pesawat Dakota yang diterbangkan dari Jakarta. Sebelum lanjut, pasti kalian bertanya-tanya siapa sih Maijen D.C. Houghton itu? Nah, Maijen D.C. Houghton ini itu adalah atasan dari Malabi. Jadi, di bawah kepemimpinan Maijen Houghton yang menyebarkan pamflet-pamflet ini itu tanpa persetujuan dari Malabi loh teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke materi. Jadi, setelah tragedi pada tanggal 26 Oktober dan 27 Oktober yang dilakukan oleh sekutu dengan pengingkaran janji, itu kan membuat arek-arek Surabaya marah ya teman-teman. Jadi, arek-arek Surabaya itu melakukan pergerakan kepada sekutu. Dengan apa teman-teman? Dengan mengerahkan 30.000 rakyat Surabaya dikerahkan itu ke pos pertahanan milik sekutu. Sampai-sampai tank-tank milik sekutu ini dapat dilumpuhkan oleh arek-arek Surabaya. Nah, pertempuran ini cukup chaos ya teman-teman. Kan ini bentuk amarah dari rakyat Surabaya. Nah, namun pertempuran ini itu gak berlangsung lama karena terdengar oleh Soekarno. Sehingga Soekarno dengan beberapa delegasinya itu datang ke Surabaya untuk membantu meredakan pertempuran antara sekutu dengan para pemuda-pemuda di Surabaya. Akhirnya dapat mereda nih teman-teman pertempuran antar keduanya. Tapi teman-teman, redanya pertempuran ini itu gak berlangsung lama lagi. Karena apa? Karena pada tanggal 30 Oktober 1945 ditemukan tewasnya pemimpin dari sekutu. Siapa itu teman-teman? Yap, bener banget, yaitu Malabi. Hal ini itu membuat sekutu tuh geram dengan para rakyat Surabaya dengan memberikan ultimatum untuk menyerahkan senjata milik para rakyat Surabaya yang diperoleh dari rampasan milik tentara Jepang. Nah, sekutu ini juga menekankan apabila senjata milik rakyat Surabaya yang didapatkan dari rampasan ini tidak diberikan kepada sekutu, maka ia akan membombardir Surabaya. Nah, ultimatum ini itu terdengar teman-teman dari siapa? Dari tokoh yang di awal tadi, yaitu Bung Tomo. Tapi teman-teman, ultimatum dari sekutu itu tidak membuat gentar rakyat Surabaya, apalagi ditambahkannya seruan jihad. Seruan jihad dalam apa tuh? Di dalam pidato dari Bung Tomo. Bung Tomo itu menyerukan jihad dalam pidato tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengobarkan semangat arek-arek Surabaya. Apalagi spotlight dari pidato tersebut itu Bung Tomo menyebutkan Allahu Akbar dan jargonnya yakni merdeka atau mati. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ngedengerin pidato dari Bung Tomo itu menyebutkan dalam pidato bahwa rakyat Surabaya itu gak boleh menembak sekutu terlebih dahulu. Boleh menembak sekutu apabila sekutu telah menembak rakyat Surabaya. Nah, tapi teman-teman, ternyata sekutu telah menembak terlebih dahulu rakyat Surabaya.
langsung nih para pemuda Surabaya atau arek Surabaya berbondong-bondong sedang menghadapi tentara Sekutu. Nah, karena hal tersebut itu juga menjadi pemicu konflik dari pertempuran Surabaya hingga terjadilah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di seluruh penjuru kota dan melibatkan rakyat Surabaya. Pertempuran ini itu bersifat perang semesta dengan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Mengapa kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan? Karena adanya keterlibatan seluruh profesi pekerjaan rakyat Surabaya ini sebagai bentuk dari hak dan kewajiban dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela negara. Nah, gambar di sebelah kiri ini itu didapatkan dari arsip saat pertempuran Surabaya itu terjadi dengan menggambarkan persiapan gerilya dengan senjata meriam anti pesawat, dan ini dilakukan oleh para arek-arek Surabaya, teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari pertempuran Surabaya. Jadi gimana teman-teman pemikiran kalian mengenai semangat dari para pemuda Surabaya dan pengingkaran janji yang dilakukan oleh Sekutu? Nah, sebelum berakhir, aku ada beberapa refleksi untuk kalian karena kalian udah dengerin penjelasan dari pertempuran Surabaya ini. Refleksi ini membahas tentang pertempuran Surabaya, teman-teman. Yakni nomor 1, bagaimana menurut kalian Malabi tewas? Apakah ia dibunuh pemuda Surabaya ataukah ia tewas terbunuh karena senjatanya sendiri? Dan nomor 2, mengapa pertempuran Surabaya dianggap sebagai simbol perlawanan kemerdekaan? Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pertempuran Surabaya ini. Semoga bermanfaat.